Shalom, selamat pagi saya sampaikan kepada jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir lagi untuk mengikuti Tuhan atau untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kehadiran kita untuk memuliakan, untuk mengagungkan Yesus dalam kehidupan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Manusia baru. Sebab itu, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan, dan mari kita membaca pengakuan iman rasuli dengan mengucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dari awal, pertengahan, sampai selesai acara kami. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita berada di altar Allah, kita rindu untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian ini bersama. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kita angkat pujian ini dalam sikap doa kita di hadapan Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat
Mari kita katakan kini saatnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk takhta suci-Nya. Kita masuk takhta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk takhta suci-Nya. Kita masuk takhta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi dalam sikap doa kita, bahwa kita siap untuk diisi oleh firman Tuhan pagi ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
Kepada hambanya saya berikan kesempatan. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hambamu, berkati jemaatmu yang menyaksikan acara siaran khotbah ini melalui TV dan media. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada bulan ini, Juli ini, gereja kita mengangkat tema bulanan yaitu gereja yang dewasa. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita belajar dari satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 13 berbunyi demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan dari teks ini saya mengangkat satu tema, yaitu indikator kedewasaan jemaat. Indikator kedewasaan jemaat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kedewasaan, kalau dari segi fisik, postur tubuh manusia, kita bisa menilai seseorang itu dewasa dari segi usia, dari segi postur tubuhnya. Kalau dari segi tanaman, dan Tuhan Yesus banyak memberikan perumpamaan tentang kematangan, kedewasaan kerohanian dari perumpamaan dari pertanian, dari tanaman benih, gandum, pohon, dan tanaman lainnya. Dan kalau dari segi buah itu matang kalau kita lihat. Buah ini sudah tua dan warnanya ada yang kuning, ada yang merah, itu dikatakan matang. Itu dari buah. Kalau tanaman kita bisa melihat ini usia tanaman ini dia kategori dewasa atau enggak. Ini sudah siap dipanen atau tidak. Ini pohon sudah siap untuk
pakai kayunya atau tidak, sudah matang atau tidak, itu semuanya bisa kita lihat. Nah, bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Ingat, gereja yang dewasa, tentunya gereja itu adalah orangnya. Gereja bukan gedung. Kalau kita mengukur gereja itu dewasa dari segi gedung, ya mungkin kalau dia bangunan yang besar, megah, mungkin kita katakan, wah ini pasti jemaatnya dewasa. Padahal mungkin jemaat ini baru 5 tahun berdiri atau 3 tahun berdiri, tapi sanggup membangun gedung mewah, megah. Tetapi bukan itu. Yang dimaksud adalah jemaatnya, orang-orangnya, pribadi-pribadi, karena gereja itu adalah terdiri dari pribadi-pribadi orang percaya. Amin. Nah, indikator kedewasaan jemaat yang saya mau bawakan pada hari ini, pagi ini, dari teks ini ada 4. Yang pertama, indikatornya adalah kudus. Yang kedua adalah percaya Kristus. Yang ketiga adalah mapan. Yang keempat, bersatu. Nah, indikator yang pertama yaitu kedewasaan di dalam pribadi jemaat, yaitu kudus. Kudus ini artinya diasingkan untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki. Itu arti kekudusan di dalam kekristenan. Diasingkan untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki, untuk semua kehendak Tuhan. Itu kekudusan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, harus melekat prinsip kekudusan ini. Karena Allah kita kudus. Kristus mengajarkan kekudusan. Di masa COVID-19 ini, banyak hal-hal berubah. Baik dari segi ibadah. Dan saya mau katakan, ini tidak normal. Ya, secara nyata ya tidak normal. Karena ada bagian elemen gereja, jemaat yang tidak diperbolehkan beribadah. Saya pernah berkhotbah, suatu waktu mungkin kita tidak boleh beribadah. Ternyata terjadi karena wabah ini. Pemerintah langsung turun tangan untuk membatasi. Dan jemaat Tuhan, saya mau kembali lagi. Dengan berbedanya keadaan saat ini karena wabah dan pandemi ini, maka ada juga perubahan-perubahan kekudusan jemaat Tuhan. Ada yang baru merangkak naik kemudian kembali lagi hidup di dalam dosa. Masa COVID-19 ini bukan kesempatan untuk kita kembali berbuat dosa. Ada yang kembali ngumpul-ngumpul di rumah, mungkin kumpul-kumpul dengan gengnya dan lain sebagainya, mabuk-mabukan. Dan melupakan lagi kehidupan yang Tuhan kehendaki. Sehingga rumah tangga menjadi kacau. Kaget dengan keadaan yang seperti ini. Mungkin ada yang stres. Ada yang ekonominya goyah karena kondisi ekonomi juga goyah karena kondisi COVID-19 ini. Di mana pekerjaan tidak senormal yang lalu. Sehingga bukan lagi rumah dijadikan tempat ibadah. Kadang-kadang di mana kita mau buat itu menjadi satu bar untuk perkumpulan yang fasik. Jemaat Tuhan, ingat, indikator pribadi jemaat yang dewasa adalah kudus. Dia kejar kekudusan itu, bukan kembali. Dan saya mau katakan lagi, ini sudah ada perintah untuk beberapa bagian elemen gereja yang boleh bisa datang beribadah. Tetapi ada yang membiasakan diri tidak mau. Kalau yang di rumah-rumah seperti yang kami rekam ini untuk orang-orang sakit. Kalau Anda tidak mau karena alasan malas, Anda mungkin meminta Anda sakit, karena orang sakit saja istirahat. Jemaat Tuhan, kalau engkau sehat, berikan tubuhmu untuk Tuhan. Jangan waktu sakit baru Tuhan, kalau saya sembuh saya akan. Kadang-kadang Tuhan bilang, no.
Waktumu cukup, sekarang kamu berangkat. Tidak ada lagi waktu untuk kembali memperbaiki di bumi. Nah ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kesempatan untuk kita juga mengembangkan pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua indikatornya ya adalah percaya Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Masih di dalam ayat 2 yang tadi saya uraikan adalah dari ayat 2. Yaitu kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan mereka yang percaya di sana, Tuhan bagi mereka yang percaya di sini. Di dalam ayat ini katakan. Jadi indikator kedewasaan jemaat adalah percaya Yesus betul-betul sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah. Tidak mudah disesatkan. Tidak mudah untuk pindah iman. Makanya pengetahuan tentang Kristus diperdalam. Dalam kesempatan ini bukan hidup di dalam dosa, ketakutan. Atau menggantungkan pengharapan kita kepada hal-hal duniawi. Usaha mulai curang. Atau kita yang dulu belajar berangkat dari dunia tahyul, kembali lagi kepada dunia tahyul. Kalau mau usir penyakit, gantung daun-daun lah, daun apalah, enggak tahu. Kira-kira penyakit takut enggak dengan daun-daunan itu? Kalau itu tuh jadi obat ramuan boleh lah. Ini digantung depan pintu, depan jendela dan sebagainya. Dan kemudian mungkin dari bulu binatang lah dan sebagainya, duri landak untuk usir roh jahat dan sebagainya, dan macam-macam kita taruh semua supaya virus dan bahkan roh jahat takut. Ini salah karena kita sudah melupakan seruan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengatasi semua. Hanya saja iman kita mulai hilang. Ingat perumpamaan. Seorang penabur Tuhan Yesus katakan. Dia jatuh di atas batu sedikit saja akarnya, lalu karena karena beratnya beban di dunia ini, imannya hilang. Yang jatuh di semak-semak duri karena himpitan dan kesusahan dalam dunia termasuk masa sekarang, kembali ke masa lalu. Firman-Nya hilang, sirna. Jangan seperti itu. Anda tidak dewasa. Orang dewasa itu teguh. Orang yang dikatakan mapan sudah matang itu, dia benar-benar tidak akan kembali kepada kekanak-kanakan. Tidak kembali kepada tayul, cimat-cimat dan lain sebagainya. Buang itu jemaat Tuhan kalau Anda seperti itu. Itu mengundang roh jahat masuk di rumah Anda. Anda telah menduakan Tuhan. Percaya Tuhan, Yesus satu kali selamanya untuk semuanya. Bahkan untuk keselamatan kita. Makanya kita panggil dia Tuhan kita. Dia Tuhan atas segalanya. Pertebal imanmu untuk itu. Makanya jangan campur-campur kehidupan dengan dosa. Yang poin pertama tadi kekudusan, supaya engkau benar-benar percaya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Indikator kedewasaan jemaat yang ketiga adalah mapan. Di dalam ayat 5, saya mau bacakan sedikit. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Lanjut 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Nah ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Indikator kedewasaan jemaat yang ketiga adalah mapan. Dalam hal apa? Mapan itu dia fetap bahasa Lundayanya ya. Jadi mampu. Ya, ada kita bilang udeng lun fetap, naya pinjam-pinjam gitu. Tapi meli ya.
Tapi kalau gereja, kalau dia mapan, itu memberi. Jadi saya kutip di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 3 bahwa jemaat Korintus ini memang kaya. Kaya dalam hal memberi. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Pemberian luar biasa. Jadi harus tahu memberi. Ada banyak pekerjaan, ada banyak yang perlu kita dukung, pekerjaan Tuhan tentunya. Ada penginjilan yang kita mau dukung terus. Tak usah hitung usia penginjil itu berapa lama dia duduk di situ. Ingat, pelita itu terus menyala. Kalau dia mati, kita tarik pelayannya. Tidak ada lagi pelita di tempat penginjilan itu. Siapa lagi yang mau mengobarkan pelita Injil di situ? Amin. Makanya senantiasa dukung pelayanan Tuhan. Dan saya mau katakan juga gereja, bukan jemaat saja, tetapi bagaimana gereja secara pelayanannya juga memperhatikan pelayan-pelayan yang dipanggilnya untuk melayani. Jadi gereja bukan hanya mengajar, ayo jemaat memberi, tetapi gereja tidak tahu memberi apresiasi kepada pelayan-pelayan. Jadi penting itu, perhatikan ada mereka-mereka yang terlibat di balik layar dalam pelayanan-pelayanan ini, perhatikan itu. Jadi Tuhan Yesus mau kita benar-benar lengkap, kaya. Melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus ingatkan, kalian kaya. Dalam hal apa lagi? Intelektual, jangan gampang dibodohi. Ada info-info dari WA dan apa segala macam, lalu goyah iman kita. Lalu datang orang mengajar kita iman yang baru, kita goyah. Lalu ada khotbah-khotbah yang tidak karuan berseliweran. Ya sekarang ini banyak pengkhotbah dadakan. Sindir inilah, sindir itulah, supaya terkenal. Dengan teologi-teologinya yang aneh. Yang asing bagi kita. Jangan sesat dengan itu. Jangan kritisi pendetamu gara-gara hal-hal seperti itu. Baca Alkitabnya betul-betul. Mana yang benar? Tentukan itu. Melalui firman Tuhan. Jangan dengar ini langsung, oh salah pendetaku ya. Salah gerejaku selama ini. Kadang-kadang kita seperti itu. Jemaat Tuhan harus pandai. Kaya di dalam intelektual. Karena engkau telah mengenal Kristus. Firman Tuhan ini dalam ayat 6 tadi katakan ya. Jangan gampang dibodohi. Jangan pindah iman. Juga dalam apa lagi dikatakan? Dalam perkataan. Ucapan kita kaya akan berkat. Motivasi dan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Menjaga perkataan kita tetap baik. Ingat, hormat dan menghargai. Itu jemaat yang dewasa. Itu indikator ketiga. Yang keempat, ayat 10 sampai 13. Indikator kedewasaan jemaat adalah, yang keempat adalah bersatu. Tuhan Yesus menghendaki gereja harus bersatu. Rumah tangganya tetap bersatu. Ada yang pisah-pisah. Introspeksi diri. Gereja tidak mengajarkan perpisahan. Kristus tidak mengajarkan perpecahan. Harus kita satu. Kumpul. Kalau engkau sudah dikuduskan, dinikah kuduskan, itu kumpul jadi satu. Kalau engkau sudah dikumpul dari berbagai tempat untuk dijadikan dalam satu jemaat ini, engkau dikumpul untuk jadi satu. Kalau pemekaran itu lain cerita. Pemekaran itu adalah karena situasi yang kita memang mau kembangkan. Itu juga berbicara tentang perkembangan gereja, pertumbuhan gereja. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah kesatuan, karena cenderung gereja diserang dengan perselisihan dan perpecahan. Lebih luas lagi, saya mau katakan kesatuan sebagai anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi gereja.
Tidak pantas kita saling mencela, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tidak pantas kita saling berselisih. Di dalam teks ini selisih akan golongan ya, dari ayat 10 sampai 13. Saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Kristus, saya golongan Petrus. Tidak pantas kita berselisih akan hal itu. Firman Tuhan Lukas 11 ayat 23 katakan, siapa tidak bersama aku, kata Tuhan Yesus, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ingat, kalau engkau memecah belah gereja, engkau tidak mengumpulkan bersama Kristus. Jadi jangan katakan, oh ini sesat, oh ini palsu, ini dan sebagainya. Periksa firman Tuhan. Mungkin denominasi ada karena banyaknya budaya-budaya. Kalau budayanya seperti ini silakan, kalau budayanya seperti ini silakan pilih di mana engkau mau bertumbuh. Yang paling penting engkau pilih denominasi yang membuat engkau bertumbuh. Amin. Jemaat Tuhan. Dan selanjutnya Yesus juga mengatakan dalam Markus 9 ayat 39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Pada suatu ketika murid-murid mengatakan, ada orang mengusir setan dalam namamu, Tuhan Yesus. Lalu kami larang dia. Lalu bilang Tuhan Yesus, jangan kamu larang. Kalau orang itu memuliakan Tuhan, kalau Yesus disanjung tinggi dan memberitakan Injil, itu kawanmu. Itu bukan lawanmu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam gereja ini, kita harus tetap satu. Di luar denominasi yang menyerukan Yesus adalah Tuhan, kita tetap satu. Amin. Kita berdoa bersama-sama untuk memperjuangkan kesatuan gereja. Mari kembangkan sikap kedewasaan seperti ini, yaitu hati yang menghendaki kesatuan seperti hati Kristus. Sebagai kesimpulan, periksa setiap pribadi kita. Jika indikator ini tidak terpenuhi di dalam pribadimu, bertobat sekarang juga. Kalau kamu masih jauh dari kekudusan, kalau kamu mulai tidak percaya Tuhan Yesus, kalau kamu tidak suka akan pengetahuan dan tidak mapan di dalam hal kerohanianmu, bertobat. Kalau hatimu membenci, tidak suka akan kesatuan, suka bikin masalah, bikin selisih, bertobat saat ini juga. Tetapi kalau iya, semuanya engkau suka lakukan dan sudah lakukan, engkau sedang membawa kedewasaan di dalam gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Sehingga gereja terus bertumbuh dewasa, berkembang, dan memberkati generasi-generasi berikutnya. Memberkati daerah kami. Memberkati bangsa kami juga. Dan orang akan melihat terang anak-anak Tuhan bercahaya. Sehingga orang memuliakan Bapa Kristus Yesus di sorga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Diiringi pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 263, Penuhlah Pialamu Hari Ini. Hiduplah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya kesenangan yang kekal. Dipenuhi hari ini hadir, membawa pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini hadir dengan kuasa Roh.
akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kepada hambanya saya berikan kesempatan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri, kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh dapat mendengar firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan buat kami sekalian akan menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh dapat memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi dengan sukacita, baik persembahan biasa, demikian juga 1/10-nya Tuhan memberkati. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka Tuhan. Kalau mereka boleh ada sampai saat ini, itu hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan terus menerus menolong mereka agar supaya kehidupan mereka akan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa menyerahkan juga kehidupan daripada anak Tuhan yang berulang tahun pernikahannya. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga keluarga ini, agar supaya rumah tangga ini akan sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan. Kami terus meneruskan berdoa untuk semua program-program yang dilaksanakan oleh jemaat Tuhan GKI Tanjung Lapang. Kami berdoa untuk program daripada perladangan atau pembuatan sawah. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, agar supaya mereka mulai menebas sampai mereka memanennya. Tuhan memberkati mereka dengan kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Kami juga tetap berdoa, menyerahkan juga anggota-anggota jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau jamah mereka dan Engkau sembuhkan mereka. Baik mereka yang ada di rumah, demikian juga mereka yang mungkin ada di rumah-rumah sakit. Tuhan akan menjamah mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami terus meneruskan berdoa untuk anak-anak sekolah Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Sekalipun ada beberapa anak kami yang hanya ikut sekolah dari rumah, ikut online, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan juga melindungi mereka yang sedang bertatap muka dengan guru-guru mereka. Tuhan memberkati mereka agar supaya mereka juga tetap sehat dan kuat. Agar supaya semua anak kami yang menuntut ilmu, Tuhan beri mereka hikmat akal budi, beri mereka kepandaian. Segala biaya yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh anak-anak kami, Tuhan memberkati orang tua mereka. Agar supaya orang tua mereka diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kami tetap berdoa menyerahkan juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Berkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja GKI Tanjung Lapang. Gembala, wakil gembala, istri, anak-anak Tuhan berkati. Agar supaya mereka juga tetap sehat dan kuat. Dan mereka juga mendukung kami dalam pelayanan. Kita berdoa juga untuk Badan Purus Pusat, Badan Purus Wilayah, Badan Purus Daerah, dan juga Badan Purus Jemaat. Berkati mereka. Semua program-program, baik itu program penginjilan pusat, penginjilan wilayah, penginjilan daripada daerah dan jemaat, Tuhan berkati. Agar supaya penginjilan dapat berjalan, kalau ada dana dan ada orang yang diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu harapan kami ya Tuhan. Kami tetap berdoa menyerahkan juga pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terutama sekali kami berdoa untuk virus ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati para dokter, suster, tenaga-tenaga medis, Tuhan memberkati mereka. Agar supaya mereka dilindungi dan mereka juga diberkati Tuhan. Sehingga mereka dapat melaksanakan, menjalankan tugas mereka dengan baik, melayani pasien-pasien dengan sukacita daripada Tuhan. Itu harapan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa surga Yesus Kristus, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pimpinkan kami dan timbangkan kami di rumah dengan selamat dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan, dengan pertolongan daripada Roh yang Kudus, akan menyertai jemaat Tuhan
mulai hari ini sampai hari mendatang, Kristus datang untuk menyebut kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat seteduh. Saat seteduh selesai. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.